Hai, masih bersama saya Mr. G bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Baim Wong telah mengajukan gugatan cerai kepada Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Baim Wong juga sudah mengadakan konferensi pers yang mengatakan bagaimana seluk-beluk kronologisnya sehingga mengajukan perceraian tersebut. Saya akan membacakan sebuah berita terlebih dahulu untuk Anda. Dan mungkin berita ini juga bahan kita untuk selalu memberikan reaksi ketika Baim Wong konferensi pers dan garis besarnya adalah menyalahkan Paula Verhoeven. Ini judul beritanya. Saya akan bacakan untuk Anda. Langsung ya. Dari Kompas.com. Bela Baim Wong yang dituding buka aib Paula Verhoeven, kuasa hukum ini menyampaikan kebenaran. Jakarta, Kompas.com. Aktor Baim Wong mendapat hujatan dari warganet setelah membongkar dugaan perselingkuhan sang istri, Paula Verhoeven. Hal itu diungkap Baim setelah menggugat cerai Paula pada 8 Oktober 2024. Kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid, menjawab hujatan warganet yang menganggap kliennya membuka aib istri. Ini bukan membongkar, ini menyampaikan kebenaran. Jadi bahasanya dia ini kebenaran yang harus disampaikan, ujar Fahmi kepada wartawan. Fahmi mengatakan Baim merasa bersalah jika terus menutupi kebenaran soal adanya dugaan perselingkuhan yang menimpa di rumah tangganya. Fahmi merasa hal yang sudah lama ia simpan ini perlu diungkapkan. Hal yang salah itu kita tutupi, sama saja kita membenarkan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sudah terlibat dalam hal membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Nah, kalau kita sudah terlibat dalam hal membenarkan sebuah kesalahan, maka kita bagian dari kesalahan itu sendiri. Itu bahasanya kalau saya bilang, kalau memang kau ingin ungkap kebenaran, ungkapkan. Fahmi merasa apa yang disampaikan Baim Wong di dalam jumpa pers beberapa waktu lalu adalah kegelisahan yang dirasakannya. Meski begitu, ia mengakui butuh waktu lama untuk Baim Wong berpikir mengungkap apa yang terjadi dalam rumah tangganya. Yang jelas apa yang disampaikan Baim Wong itulah apa yang ada di dalam hati dia. Dengan hal yang dikatakan ini sangat berat saya sampaikan. Ini sangat berat karena berat untuk menyampaikan sesuatu. Tapi kita tidak boleh terus-menerus membenarkan kesalahan dengan cara menutupi kesalahan. Baim resmi mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan sudah terregister dengan nomor bla 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 bla. Dalam jumpa pers yang digelar Baim baru-baru ini, dia mengaku tak menyangka diselingkuhi sang istri. Saya sendiri juga kadang suka nggak percaya. Jangankan kalian, saya aja nggak percaya apa yang terjadi sama saya, ujar Baim. Saya memang bisa dibilang dikhianati dua orang terdekat saya, dari pihak perempuan sama laki-laki. Yang laki-lakinya itu adalah teman baik saya sendiri. Selama 6 tahun menikah, Baim Wong dan Paula dikaruniai 2 orang anak laki-laki.
Anak pertama lahir Desember 2019 dan anak kedua lahir pada Oktober 2021. Sidang perdana akan digelar pada 23 Oktober 2024. Oke ya, sudah kita bacakan ya. Kita bahas ya teman-teman. Apakah memberikan penjelasan yang disampaikan pengacaranya tadi adalah aib atau membongkar aib sang istri Paula Verhoeven? Begini ya teman-teman ya. Ya mohon maaf sebelumnya ya, ini pendapat saya. Ketika sesuatu yang katanya aib, katanya kesalahan, kalau itu dalam satu rumah tangga, kewajiban kita adalah menutup rapat aib tersebut. Dan pada posisi mana harus diungkapkan. Sekarang begini. Biasanya ketika permohonan pengajuan gugatan cerai, banyak yang mengatakan ya alasannya ada ketidakcocokan, alasannya perselingkuhan, alasannya KDRT, alasannya penelantaran rumah tangga, alasannya dan seterusnya dan seterusnya ya, tanpa menguraikan masalah yang sebenarnya. Mengapa demikian? Begini teman-teman. Kebenaran yang diungkapkan itu adalah di muka persidangan. Jangan menimbulkan opini-opini publik sebelum terungkap di persidangan. Bahasa ini tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa Mbak Imbong mengajukan cerai gara-gara Paula Verhoeven selingkuh. Itu dengan siapa? Menimbulkan penasaran terus dengan siapa dan sebagainya. Benar apa enggak dan sebagainya. Jadi menurut pendapat saya, walaupun itu suatu kesalahan, walaupun itu suatu aib, ada tempatnya untuk menjelaskan, bukan membeberkan semua yang seharusnya bukan konsumsi publik, yang seharusnya masih menjadi rahasia, yang nantinya dalam proses persidangan diungkapkan, justru blunder. Sekarang saya tanya, apakah Paula Verhoeven selingkuh? Oke, jawab. Mungkin jawabannya ya. Oke. Bagaimana membuktikan perselingkuhan? Ada chatnya, chat handphone. Tidak bisa hanya mengatakan chat handphone menuduh orang selingkuh. Gitu ya teman-teman ya, tidak bisa. Oke. Lalu yang berikutnya. Justru dengan adanya chat handphone pada orang lain, katakanlah begitu. Artinya apa? Tidak ada terjadi komunikasi harmonis di dalam rumah tangga. Nah, kalau tidak ada komunikasi harmonis di dalam rumah tangga, artinya
bukan kejadian perselingkuhan, tapi justru adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ingat ini ya, karena berita ini munculnya dari Baim Wong bahwa ada pihak ketiga, yang pihak ketiga itu dalam konotasi bahasanya adalah pria lain, yang kalau diartikan secara mendalam adalah perselingkuhan, yaitu persetubuhan ya antara istrinya dengan pria lain. Nah, ini yang jadi masalah adalah bisakah dibuktikan? Karena ini bahasa sudah keluar ke ranah publik, adanya perselingkuhan. Yang dimaksud perselingkuhan adalah terjadinya ya persetubuhan, terjadinya hubungan antara pria dan wanita. Nah, ya, kalau ini tidak ada, kalau ini tidak terjadi, mengapa berani mengeluarkan statement yang itu menjadi rahasia? Jadi rahasia, ya. Perselingkuhan, ada pria lain, ada pagar makan tanaman, ada pihak ketiga. Kalau klasifikasinya hanya teman, klasifikasinya hanya sebagai teman curhat, apakah sudah bisa dikategorikan sebagai pria idaman lain? Mengapa langsung mengambil kesimpulan bahwa ada pria idaman lain? Ini juga blunder ya. Ya, ini menurut pendapat saya, ketika ada sesuatu yang harusnya ditutupi, ya Pak pengacara ya, bukan terus ini mengungkapkan kebenaran. Ingat ya, ada yang sangat berharga. Walaupun itu kesalahan, tapi ada kewajiban untuk kita menutupinya agar tidak menjadi peristiwa yang sangat lebih besar lagi. Contoh nih Pak pengacara, contoh. Ketika Anda atau seorang suami, ya, seorang suami keluar malam, kemudian ke sebuah klub malam, kemudian bertemulah seorang wanita, dan akhirnya bercanda dan seterusnya. Lalu ketika pulang, sampai di rumah, istri bertanya, "Dari mana, Pak?" "Oh, dari Pak Ustadz." Itu bohong atau menutupi kesalahan. Oke. Agar apa? Agar tidak terjadi perang di rumah tangga itu. Oke, ini bohong demi menghindari peperangan. Atau harus jujur, saya dari klub malam kemudian ketemu wanita, kemudian saya bermain-main, bercanda dan sebagainya. Apa yang terjadi kepada istrinya? Marah. Karena apa? Memang mengungkapkan kebenaran, tapi kebenaran dapat menimbulkan peperangan. Oke, jadi hati-hati dengan antara menutupi kesalahan dengan mempertahankan ya kebenaran. Itu beda-beda. Jadi dalam posisi ini saya mengatakan bahwa tidak seharusnya semuanya diungkapkan dan belum tentu kebenarannya. Ingat loh ini, kalimat ini harus dibuktikan perselingkuhan.
Kalau tidak bisa membuktikan kalimat ini dengan fakta-fakta yang ada, percayalah, hakim tidak akan menerima gugatan dari Pak Imbong. Kenapa? Karena tidak bisa dibuktikan. Hakim bekerja berdasarkan keyakinan hakim. Untuk meyakinkan hakim, tunjukkan bukti-buktinya. Itu dari saya. Terima kasih.